Baik, Ibu Bapak semua, kita lanjutkan kembali ya ke bentuk-bentuk badan usaha berikutnya. Yang keempat itu adalah perseroan terbatas atau biasa kita sebut PT ya. Nah, di sini juga ada pengertiannya, silahkan dibaca oleh Ibu Bapak semua. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Ya, jadi berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, PT ini mempunyai kelangsungan hidup yang lebih panjang gitu ya. Nah, karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya itu meninggal dunia gitu. Kalau tadi kan ketika ada yang mengundurkan diri gitu ya, nah itu maka perseroannya itu ditutup. Nah, kalau ini tidak gitu ya. Nah, kemudian tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik itu adalah saham yang dimilikinya. Nah, semakin besar saham yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula peran dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Ya, jadi ketika seseorang mempunyai saham yang besar di suatu perusahaan gitu ya, nah maka kedudukannya itu akan lebih tinggi begitu ya. Nah, kemudian tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Dengan kata lain itu maksudnya adalah tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban-kewajiban finansial perusahaan itu ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan tersebut gitu ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya. Nah, pada perseroan terbatas, kekayaan pribadi para pemegang saham itu maupun milik para pimpinan perusahaan itu tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan terhadap hutang-hutang perusahaan gitu ya. Sesuai dengan namanya, perseroan terbatas itu keterlibatannya ataupun tanggung jawabnya gitu ya dari para pemilik maksudnya terhadap hutang piutang perusahaan itu terbatas pula gitu ya pada saham yang memang dimiliki oleh masing-masing perseroan atau masing-masing anggota tersebut gitu ya. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 40 ya Pasal 1 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT ya, yang dimaksud dengan PT itu adalah badan hukum yang menurut persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya. Ya, jadi untuk perseroan terbatas ini merupakan badan hukum ya, karena akta pendirian perusahaannya itu harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Selain itu juga terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetorkan ke perseroan dalam bentuk setoran saham yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Oke, seperti itu ya Ibu Bapak semua untuk pengertiannya. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari PT ya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu adalah kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin. Ya betul, karena tadi ya meskipun dari para pemegang saham atau misalnya salah satu pemilik saham itu ada yang meninggal, nah itu tetap berlangsung untuk perusahaan tersebut itu tetap berlangsung gitu. Nah, kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Ya, jadi sesuai dengan namanya ya, untuk kewajibannya pun terbatas gitu. Jadi kekayaan pribadi itu tidak tercampur aduk gitu ya, atau
memang ada batasannya gitu terkait dengan kewajiban dari para pemilik saham tersebut. Nah, kemudian untuk kelebihan selanjutnya adalah saham dapat dijual belikan dengan relatif mudah. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi, sehingga kemungkinan perluasan usaha memungkinkan perluasan usaha. Betul ya, jadi karena banyak sekali orang yang memang tertarik terhadap saham begitu ya, sehingga untuk melakukan perkembangan usaha itu lebih mudah begitu dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Tuh ya. Nah, kemudian kita lihat di kelemahannya. Kelemahannya itu adalah rahasia tidak terjamin ya. Dalam artian memang kita sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan PT tersebut gitu. Nah, kemudian untuk kelemahan atau kekurangan yang kedua itu adalah kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Oke, nah di sini ada sifat dari PT ya. Nah, PT ini ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup ya. Kalau untuk PT yang terbuka itu menjual saham di bursa efek secara terbuka gitu ya, untuk siapa saja yang memang ingin memiliki saham di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan PT tertutup, nah itu biasanya saham dijualnya itu di kalangan sendiri atau di kalangan tertentu ya, bisa dari keluarga, kerabat, teman gitu ya, yang memang ada kaitan hubungan biasanya gitu ya. Seperti itu.